44% anggaran pendidikan dipotong untuk MBG. Ya, lebih kayaknya 44% ya. Nah, itu yang aku bilang sebenarnya disingkat ya sebenarnya negara ini nggak peduli dengan pendidikan sih. Sesederhana itu aja sih. Karena kalau peduli sebenarnya gini, bukan nggak ada negeri yang lain yang sudah bisa menerapkan ini. Vietnam salah satu contohnya. Itu kan skor PISA-nya kan naik banget dan jauh banget melebihi Indonesia dan itu udah terjadi gitu maksudnya. Singapura udah lebih duluan daripada kita. Thailand gitu kan ya dan seterusnya. Itu kayaknya kok kita sendiri nggak naik tuh untuk soal pendidikan. Padahal kalau memang komitmen ya kayak MBG misalnya. MBG itu ya itu kayak semua yang nggak ada aja diadakan. Yang nggak ada infrastrukturnya dibuat infrastrukturnya. Yang nggak bisa dibuat infrastruktur dipaksa dibuat infrastrukturnya. Demikian dengan koperasi, koperasi desa dan segala macam. Nah koperasi merah putih. Nah itu menurutku sesuatu yang dipaksain banget kalau memang niat gitu maksudnya. Tapi kan hasilnya kan ya kita udah kasih tahu banyak. Tapi aku nggak tahu sih. Sebenarnya ada problem besar bahwa gini, setiap kali Pak Prabowo itu pidato, itu selalu aku merasa dia kayak enggak sama common reality-nya dengan kita. Jadi apa yang dia dengar dengan yang kita dengar tuh kayaknya enggak sama common reality-nya. Gitu. Itu problem sih menurutku sih. Ya katanya Pak Prabowo ini ada dugaan yang feeding informasi ke dia. Itu dibatasin dan enggak sesuai realita. Makanya Pak Prabowo enggak tahu kalau MBG itu ada masalah deh. Dia enggak tahu. Tapi Kang Tretan saya punya kabar burung. Apa? Kabar burung. Burung siapa? Burung itu. Jadi sebenarnya orang-orang yang lingkar dalam Pak Prabowo itulah yang melindungi rakyat Indonesia. Kenapa? Jadi dia harus memberikan kabar-kabar baik ke Pak Prabowo. Soalnya kalau Pak Prabowo dapat kabar buruk, siapa orang pelakunya? Nah bisa aja misalkan Akang bisa aja dicekek gitu. Oh gitu. Kan bukan aku pelakunya. Ya tapi itu mah cerita bohong. Cerita bohong. Burung yang berbohong. Burung beo gitu. Jadi justru melindungi kita agar dapat kabar-kabar baik. Menurutku Pak Prabowo tuh baik sih sebenarnya. Baik, beliau tuh baik. Beliau baik. Makanya. Cuman nggak dapat informasi yang benar aja sih menurutku. Kalau dapat informasi yang benar kan setidaknya kan ngomongnya mungkin nggak begitu kan. Contoh misalnya kayak yang sangat nyata ketika kasus Sumatera misalnya. Yang sawit ya. Iya, kasus Sumatera yang musibah lah. Dia kan bilang jangan berterima kasih pada Prabowo. Aku bilang serius nih. Terus ini sebentar ini di universe mana nih? Atau di multiverse mana nih? Iya, dapat laporan dari mana? Siapa yang ngomong gitu ke dia bahwa semuanya tuh berterima kasih pada Bapak. Semua sangat merasa berbahagia. Ya itu sih aku pikir ada sesuatu yang kayak nggak sama common reality sih. Itu Pak Bahlil yang ngomong gitu kan. Pak, gitu ya? Iya kan waktu disorot juga. Pak ini 90 sekian persen listrik udah nyala kembali. Saya sebagai calon Bakom, Komunikasi Presiden. Kami menitipkan aspirasi kami. Tapi kecuali Pak Prabowo ya. Oh ya.